Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Untuk 7 menit ke depan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari pelajaran Sholat Sabat untuk triwulan yang kedua di tahun 2024. Dan judul pelajaran yang pertama ialah Perang di balik semua perang. Tetapi sebelumnya, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memaknai setiap firman yang akan kami renungkan. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Wahyu pasal 12 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Pelajaran pertama yang akan kita pelajari ialah awal konflik. Fakta bahwa di Eden ada makhluk yang menghasut Hawa untuk mempercayai Tuhan, menyiratkan pemberontakan terhadap Tuhan yang sudah ada sebelum umat manusia itu ada. Yesus menyebutkan makhluk yang menabur ketidakpercayaan antara Allah dan ciptaannya sebagai musuh yang ia identifikasi sebagai iblis. Matius 13 ayat yang ke-39. Nah, pertanyaan pertama yang harus kita jawab bersama-sama ialah, apakah Tuhan menciptakan iblis? Alkitab memberitahu kita bahwa iblis adalah malaikat yang disebut Lucifer. Malaikat ini diciptakan sempurna dan cantik. Dia ditinggikan ke posisi tertinggi yang bisa dicita-citakan malaikat atau kru penjaga. Jika Lucifer sempurna, bagaimana dia bisa menjadi iblis? Bagaimana konflik antara Tuhan dan dia dimulai? Tuhan memberinya seperti kita semua, ciptaannya, kebebasan untuk memilih. Dan entah kenapa, Lucifer memutuskan untuk memberontak dan bercita-cita untuk menduduki tahta Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tuhan menciptakan iblis, tetapi dengan tujuan bukan untuk menjadi pemberontak. Namun mereka lebih memilih untuk memberontak terhadap kekuasaan Allah. Poin kedua, pemberontakan kemudian terjadi di sorga. Dalam keinginannya untuk merebut tahta sorga, Lucifer menimbulkan keraguan pada para malaikat tentang keadilan pemerintahan Allah. Bukankah semuanya bebas? Mengapa harus tunduk pada hukum yang keras dan mungkin tidak adil? Pertanyaan yang sama mungkin muncul di tengah-tengah kita. Lucifer menjadi setan, sang penuduh. Dia menolak semua panggilan kasih Tuhan untuk mengubah sikapnya. Pemberontakan tersebut menjadi konflik terbuka, peperangan di mana setiap malaikat harus mengambil keputusannya, dan sepertiga dari malaikat mengikuti setan, sedangkan sisanya tetap setia kepada Tuhan. Anda boleh buka dalam Wahyu pasal yang ke-12. Saat ini saudaraku, perang itu terus berkelanjutan. Setan masih aktif. Dia mencoba menyeret setiap orang untuk memberontak terhadap Tuhan. Hanya ada dua sisi. Mereka yang ingin menaati hukum Tuhan atau mereka yang menolaknya. Keputusan memilih ada di tangan saya dan saudara. Poin yang ketiga, pemberontakan di bumi. Tuhan menciptakan malaikat dalam lingkungan yang sempurna dan tanpa dosa. Demikian pula Tuhan menciptakan umat manusia dalam lingkungan yang benar-benar bebas dari dosa. Seperti yang terjadi pada malaikat, Tuhan juga menciptakan kita dengan kemampuan untuk memilih dengan bebas. Agar Adam dan Hawa bisa menggunakan kebebasan itu, Dia memberi mereka perintah sederhana. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Itulah satu-satunya hal di mana setan dapat membuat mereka ragu. Dengan licik dia mencapai tujuannya. Adam dan Hawa meragukan Tuhan, tidak menaatinya dan berpaling dari sumber kehidupan. Adam membuka pintu masuknya dosa, dan dengan demikian kematian menimpa semua manusia. Sejak itu saudaraku, kita hidup di dunia yang ditandai dengan kesakitan, penyakit, kematian, dan lain-lain. Apakah kita semua membayar dosa Adam? Kita menanggung dosa kita masing-masing. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Poin selanjutnya, cinta menyerang balik. Bahkan saudaraku, sebelum
disampaikan konsekuensi daripada ketidaktaatan, Allah sudah menyampaikan kepada Adam dan Hawa bahwa ada rencana penebusan yang mulia bagi mereka. Anda boleh buka dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Rencana ini sudah dirancang untuk manusia. Umat manusia secara sukarela telah memisahkan diri dari Sang Pencipta. Namun bukannya meninggalkan anak-anaknya yang tidak tahu berterima kasih, Allah kita justru mengungkapkan karakternya yang sebenarnya dengan mengasihi mereka melebihi apa yang dapat mereka percayai. Kematian tidak harus menjadi takdir kekal bagi orang berdosa. Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan membayar harga dosa dengan nyawanya sendiri. Tidak ada apapun dalam diri kita yang membuat kita layak mendapatkan kasih Tuhan, saudaraku. Namun, dengan setiap tetes darah yang Yesus tumpahkan di Golgota, Tuhan berkata kepada kita, "Aku mengasihimu." Poin selanjutnya, konflik saat ini. Saat ini, saudaraku, Yesus menjadi perantara bagi kita di bait suci surgawi. Berdasarkan darahnya yang tertumpah di kayu salib, Yesus menampilkan kita di hadapan Bapa dan di hadapan seluruh penghuni alam semesta sebagai manusia yang layak mendapat tempat di sorga. Oleh karena itu, kita diajak untuk menghampiri Tuhan dengan penuh keyakinan melalui Yesus. Yesus ingin kita mengandalkan Dia setiap hari dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Di mana ada ketakutan, Dia membawa kedamaian. Di mana ada kesalahan, Dia membawa kita dan berikan kita pengampunan. Ketika kita lemah, Dia akan berikan kekuatan. Keinginan terbesar Yesus adalah hidup bersama kita selama-lamanya. Apakah ini juga keinginan terbesar saya dan saudara? Saudaraku, pena inspirasi dalam buku The Ministry of Healing, halaman 193. Ketika dosa berjuang untuk menguasai hati, ketika rasa bersalah menindas jiwa dan membebani hati nurani, ketika ketidakpercayaan mengaburkan pikiran, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk menundukkan dosa dan mengusir kegelapan, memasuki persekutuan dengan juru selamat. Kita memasuki kedamaian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau mau berperang bersama-sama dengan kami dan Engkau menjadikan kami pemenang. Tolonglah kami agar perjalanan iman kami selanjutnya selalu didampingi oleh kuasa Roh Kudus. Malaikat sorga senantiasa menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Berkati semua umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini. Biar mereka diyakinkan bahwa Tuhan akan jadikan mereka juga pemenang. Dengarkanlah doa kami, sempurnakan yang kurang, jawab sesuai kasih karunia-Mu dalam nama Yesus. Amin.